Cek satu. Oke. Teman-teman, saya di sini pengen coba bantu kalian sebisa saya ya, dengan ilmu yang baru cetek ini lah ya. Bantu jelasin yang mungkin teman-teman kurang paham sama penjelasan Pak dosen di lab kemarin. Oke, langsung aja. Jadi pertama ini adalah namanya library teman-teman, atau perpustakaan ya, alias library lah. Biasanya ditaruh di line pertama di setiap kode. Pakai kode ini #include, dan IOStream ini adalah library paling mainstream yang bisa kita pakai. Intinya gunanya untuk input sama output. Jadi dengan kita pakai library ini, kita bisa pakai beberapa fungsi yang disediakan di aplikasi tersebut tanpa harus nulis ulang lagi gitu fungsi panjangnya. Jadi tinggal sat lah intinya. Lalu using namespace ini untuk mempermudah kita ke depannya, karena harusnya setiap kita nulis kode itu harus ada std-nya depannya. Cuman karena kita udah taruh di atas, nggak usah pakai std lagi. Jadi ya per line, per baris gini langsung aja tulis kodenya apa gitu. Nah, untuk int ini, int main adalah tempat dimana kita naruh kode-kode kita, intinya gitu. Ini wadahnya lah gitu di sini. Mungkin teman-teman, gue bakal ngejelasin ini dulu ya, tipe-tipe data yang ada di sini. Sebenarnya ada banyak tipenya, cuman kita baru pakai satu kategori, yaitu yang primitif. Ada apa aja sih tipe datanya? Sekalian gue ketikin ya. Yang pertama ada char. Ini singkatan dari karakter atau huruf gitu. Lalu ada string. Mungkin teman-teman tahu yang string. Ini untuk kalimat. Lalu ada int. Apa sih int itu? Int itu integer atau bilangan bulat. Lalu ada float sama double. Float sama double sama aja ininya. Fungsinya buat naruh bilangan desimal, koma-komaan lah. Nah, ini namanya tipe datanya yang bisa kita pakai di sini. Selanjutnya, gimana sih kita cara masukin nilainya? Yaitu dengan buat variabel. Cara buat variabel itu, ya variabel mungkin penjelasannya dulu kali ya. Variabel itu wadah buat kita naruh nilai atau data yang nanti bisa kita pakai lagi di kodean kita tanpa nulis ulang isi nilainya gitu. Char, karakter. Lanjut kita tulis nama variabelnya, bebas segampang kalian, pengen kalian biar bisa diingat dan bisa kita pakai lagi ke depannya gitu. Char misalkan huruf. Nah, ini nama variabelnya, ini tipe datanya. Langsung kita isi datanya, nilainya huruf. Kalau huruf itu pakai petik 1. Apa misalkan A gitu. Udah beres gitu. Pakai titik koma ya setiap baris. String, kalimat. Tipe data yang bisa masukin kalimat. Ya nama variabel biar gampang kalimat lah. Kalimat sama dengan masukin pakai petik 2 kalau ini. Ini adalah kalimat gitu. Spasi pun bisa masuk gitu teman-teman. Koma, titik koma, beres. Integer atau bilangan bulat, ya kita tulislah bilangan bulat, bulat. Masukin nilainya. Kalau untuk angka nggak usah pakai petik, tanda petik, langsung aja bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 100 ribu sekian lah, pokoknya bebas. Float ini ya desimal gitu misalkan, coba dengan 1,5 gitu bisa. Oh, ini jangan lupa tanda petiknya, titik komanya maksudnya. Double sama aja fungsi, gue juga belum tahu sih perbedaannya apa. Skip dulu lah ya. Nah, udah nih, ada variabelnya, ada jenis tipe datanya, ada nilainya. Selanjutnya buat apa ini? Bisa kita masukin ke kodean kita. Misalkan gini. Sebenarnya fungsinya apa sih gitu? Misalkan kita punya nilainya yang panjang nih.
gitu kan, mau kita masukin ke kodean kita. Untuk output itu nama kodenya atau fungsinya pakai cout atau console out. Kita pakai tanda panah kiri. Kan kalau misalkan kita masukin nilai ini, daripada kita copy satu-satu, tiap kita mau ngeluarin ini, cout ini, cout itu lagi, panjang kan. Jadi ya kita pakai variabel. Jadi kedepannya gampang lah intinya gitu. Kita coba aja kita outputin semua variabel yang ada di atas. Cout pakai apa? Tanda panah, ingat ya. Huruf misalkan. Terus endline. Nah, endline ini untuk bikin baris baru. Ntar gue kasih lihat kalau nggak pakai endline. Cout lagi kalimat gitu. Kalimat endline L integer yang bilangan bulat kita keluarin lagi, bil bulat keluarin, sama yang desimal ya, cout desimal endline. Nih, jadi ini perintah buat output. Apa aja yang bakal masuk ke konsolnya nanti? Huruf itu A. Di baris berikutnya karena kita bikin endline atau baris baru gitu, selesai gitu barisnya, kita outputin lagi kalimat, isinya ada ini adalah kalimat, bulat isinya ini, desimal isinya ini. Coba kita run ya teman-teman. Ini mungkin aplikasinya beda, cuman tampilannya beda, cuman fungsinya sama. Nah, begini keluarnya kan sama persis. Ini kenapa minus ya? Nggak tahu ini kenapa minus cuy. Ya biarin lah gitu. Nah, selanjutnya mungkin gue bakal ngejelasin apa ya, konstanta ya kalau nggak salah ya, konstanta. Sebenarnya sama aja konstanta kayak begini, cuman bedanya apa ya, kalau gue baca-baca sih tadi konstanta itu bisanya dipakai buat kayak nih angka deh, biasanya angka yang nilainya itu mutlak dalamnya. Kayak misalkan nentuin nilai pi atau pi yang mau kita gunain, kayak 3,14 itu loh, 22/7. Kita bisa define dulu, kita bisa taruh dulu konstantanya, karena itu kan emang bilangan pasti. Atau misalkan konstantanya jumlah hari dalam 1 minggu, ya kan cuma 7 kan, nggak mungkin nambah dong. Ya begitulah yang gue baca sih gitu. Cuman untuk penggunaan atau tugas nanti yang diberi, yang udah dikasih kemarin sama Astad, penggunaannya sama kayak variabel gini. Ada 2 cara, cuman yang disuruh sih pakai ini caranya ya. Jadi ditaruhnya di atas sini, di luar main kita. Caranya pakai hashtag define misalkan hari dalam 1 tahun gitu ya. Tahun kan jelas ya, berapa, 365 ya? Yang sih, iya gak sih? Iyalah pokoknya mah 365 gitu. Coba kita output juga, kita print hari dalam tahun. Terus apakah keluar juga? Keluar sih harusnya. Yap, keluar juga gitu. Untuk yang tugas bis, kalau yang tugas sih kayaknya buat nilai-nilai dari baloknya kita deh, kan sesuai absensi itu. Nah, ini penggunaannya bisa bebas sama kalian, terutama yang buat tugas gitu ya. Misalkan kita bikin string, isinya nama kita gitu, atau nama matkul, atau nama di integer ini bisa name gitu. Misalkan name berapa, bebas gitu. Tadi kita print atau kita perintahin buat muncul ke konsol pakai cout ini, cout nama gitu, buat yang tugas ya, cout name gitu. Atau bisa biar tambah keren, tambahin lagi pakai string langsung dari sini. Misalkan gini, cout ini adalah
huruf spasi. Ntar kan keluarnya ini adalah huruf di sini merujuk ke sini. Nah jadi ntar di sini yang keluar adalah A. Ini adalah huruf A. Mari kita tes. Ya benar kan? Ini adalah huruf A. Ya begitulah ya, teman-teman. Buat ngebantu sama aja mungkin yang belum ngerti. Gue juga belum terlalu paham, cuman modal nonton YouTube sebelum kuliah bisa lumayan jelas lah. Tips juga nonton YouTube dulu lah guys ya, intinya mah. Jangan berharap paham kalau nunggu penjelasan dosen mah. Genset. Oke, sekian, terima kasih. Wassalam. Cek ya teman-teman ya. Lupa saya nambah untuk operasi bilangan matematika bisa kita operasiin di sini sesuai perintah ASLEB, yaitu perkalian, karena kita nyari volume dari balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ini sebenarnya caranya masukin aja variabel tersebut atau konstantanya. Misalkan di sini kan harusnya kalian isi panjang lebar tinggi gitu. Static defense panjang berapa sesuai name kalian kan. Ya misalkan di sini ya yang inilah yang ada aja. Ini perkalian itu pakai bintang. Misalkan kalau gua di sini ya desimal, dikali desimalnya kali lagi sama ini, misalkan kalau gua pakai bilu bulatin ya. Nah gitu. Dan lain lagi. Ntar hasil dari operasian ini bakal muncul di konsol juga gitu. Ya ini ya hasilnya error lah, cuman ngertilah kalian lah. Variabel apa, bilangan bulat apa, integernya ya gitu. Kali ini, kali apa, terus selesai gitu sih tambahannya. Sekian dan terima kasih.